Perkenalkan, nama saya Mulyana Putri dengan NIM 2002101139, kelas 2D, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang inovasi pelayanan publik dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik merupakan gagasan atau ide kreatif, orisinal, dan adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan telah mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Analisis inovasi pelayanan publik. Studi kasus pelayanan penanaman modal di BPPT Kota Semarang. Kebutuhan masyarakat kota besar seperti Kota Semarang akan pelayanan yang prima serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat kota yang semakin dinamis, menyebabkan perlunya perubahan dalam proses pelayanan publik. Salah satu sektor pelayanan publik yang cukup mendesak untuk dilakukan perubahan adalah pada sektor pelayanan penanaman modal. Diharapkan dengan adanya perubahan dalam proses pelayanan penanaman modal, maka penanaman modal di Kota Semarang dapat meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah tersebut, maka program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat dapat bertambah sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Perubahan dalam pelayanan penanaman modal tersebut dapat dilakukan dengan inovasi modal proses pelayanan. BPPT sebagai instansi yang melakukan perizinan penanaman modal sudah menerapkan inovasi dalam pelayanannya. Kebutuhan masyarakat kota besar seperti Kota Semarang akan pelayanan yang prima serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat kota yang semakin dinamis, menyebabkan perlunya perubahan dalam proses pelayanan publik. Salah satu sektor pelayanan publik yang cukup mendesak untuk dilakukan perubahan adalah pada sektor pelayanan penanaman modal. Diharapkan dengan adanya perubahan dalam proses pelayanan penanaman modal, maka penanaman modal di Kota Semarang dapat meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah tersebut, maka program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat dapat bertambah sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Perubahan dalam pelayanan penanaman modal tersebut dapat dilakukan dengan inovasi-inovasi dalam proses pelayanan. BPPT sebagai instansi yang melakukan perizinan penanaman modal sudah menerapkan inovasi dalam pelayanannya. Inovasi proses. 1. Perubahan dari pelayanan satu atap menjadi pelayanan satu pintu merupakan inovasi terkait proses agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus perizinan. Inovasi yang berbentuk kelembagaan tersebut berpengaruh secara langsung terhadap alur birokrasi serta kecepatan dalam penerbitan perizinan. 2. Pembentukan tim teknis sesuai kompetensinya sebagai salah satu ujung tombak dalam penanaman modal di Kota Semarang. Perlunya tim teknis dalam perizinan penanaman modal memegang peranan yang cukup penting. Pada tahun 2008 ketika terjadi perubahan dari pelayanan satu atap menjadi satu pintu, maka dilakukanlah inovasi dengan membentuk tim teknis tersendiri di BPPT. Tim teknis tersebut terdiri atas orang-orang yang memahami mengenai aturan-aturan terkait penanaman modal. 3. Pemenahan ruangan menjadi lebih transparan. Pemenahan ruangan dalam pengolahan perizinan menjadi lebih transparan merupakan salah satu inovasi agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Pemenahan ruangan yang transparan dalam artian antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dapat saling mengawasi dan juga dapat berkomunikasi dengan baik tanpa terhalang. Adanya transparansi tersebut menyebabkan dalam pengolahan perizinan penanaman modal, para pegawai dapat mengawasi satu sama lainnya, sehingga masing-masing pegawai dapat bekerja dengan lebih optimal karena diawasi oleh pegawai lainnya. Inovasi pelayanan. 1. Adanya back office dan juga front office. Untuk memperlancar pelayanan perizinan penanaman modal, maka terdapat pembagian tugas menjadi dua, yaitu front office dan juga back office. Tugas dari front office sendiri adalah sebagai tempat pendaftaran dan penyerahan berkas-berkas untuk memproses izin penanaman modal serta menyerahkan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon. Sedangkan untuk back office
bertugas untuk mengolah berkas-berkas yang telah diserahkan oleh pemohon serta memberikan konsultasi apabila terdapat kebingungan pada pemohon. 2. Membuat standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Digunakannya standar pelayanan publik sebagai tolak ukur dalam memberikan pelayanan membuat setiap instansi wajib mempunyai standar pelayanan publik dalam memberikan pelayanan. Ketiadaan standar pelayanan publik dapat berakibat pada tidak terciptanya pelayanan terima pada masyarakat karena tidak adanya tolak ukur secara pasti dalam pemberian pelayanan. Inovasi sistem. Pemenahan dan penyempurnaan teknologi informatika. Kemajuan teknologi pada saat ini menjadikan teknologi informatika sebagai salah satu kebutuhan pokok dalam pelayanan publik agar tercipta pelayanan yang prima. Adanya penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan penanaman modal, diharapkan dapat mempercepat pelayanan tersebut. Kesimpulannya, anggaran yang belum berbasis kinerja, kurangnya dukungan realistis pimpinan terhadap bawahan, jumlah SDM yang kurang, perlunya satu gedung yang dapat mengakomodasi semua bidang, aplikasi penanaman modal yang terkoneksi dengan pusat. Saran. 1. Perlunya pengawasan dan evaluasi terhadap inovasi-inovasi penanaman modal yang diberlakukan agar inovasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan. 2. Mempelajari hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelayanan perizinan penanaman modal, melakukan pengkajian sehingga hambatan-hambatan dalam pelayanan dapat teratasi. 3. Terus mengembangkan inovasi-inovasi baru khususnya dalam pelayanan penanaman modal sehingga semakin mempermudah pemohon dalam mengurus perizinan penanaman modal. Ini adalah daftar referensi dari materi saya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.